Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadila, Prodi Agroteknologi dengan NIM 2022009026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester di mata kuliah Pertanian Perkotaan Berkelanjutan Terpadu. Pendahuluan. Pertanian perkotaan merupakan salah satu pendekatan strategis dalam menghadapi isu ketahanan pangan dan keterbatasan lahan di wilayah urban. Kelompok Tani Sekar Arum di Kota Yogyakarta menjadi contoh keberhasilan penerapan sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan budaya tanaman, perikanan, dan peternakan dalam satu kawasan. Sejak didirikan Juli 2005, kelompok ini terus berkembang di bawah kepemimpinan Ibu Emi dengan pemanfaatan teknologi sederhana dan prinsip daur ulang limbah organik. Sekar Arum tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan sempit, tapi juga mendorong kemandirian pangan masyarakat. Meski menghadapi tantangan regenerasi tenaga kerja, terutama karena dominasi anggota lansia, Sekar Arum tetap menjadi model inspiratif dalam pengembangan pertanian berkelanjutan di perkotaan. Profil kelompok Tani Sekar Arum berdiri sejak Juli 2005 di Yogyakarta. Lokasi Kampung Wancana, Buarsana, Kemantren, Danureja, Kota Yogyakarta. Lahannya di perkarangan. Dukungan itu dari Dinas Pertanian, Biptek, bibit ikan lele, dan pupuk. Pertanian perkotaan berkelanjutan itu dibagi menjadi 3: pertanian perkotaan, terpadu, dan berkelanjutan. Pertanian perkotaan, pertanian yang dilakukan di lingkungan kota atau kawasan padat penduduk. 1. Berlokasi di kota Yogyakarta, memanfaatkan lahan sempit di tengah kota, menggunakan well planter, polybag untuk efisien ruang, mendukung program penghijauan kota dan ketahanan pangan lokal. Yang terpadu, sistem yang mengintegrasikan berbagai sektor pertanian seperti tanaman, peternakan, dan perikanan dalam satu ekosistem. 1. Integrasi pertanian tanaman, perikanan, lele, dan peternakan atau bebek. Rencana di sana ada ayam pertelur. 2. Limbah dapur dimanfaatkan untuk budidaya maggot sebagai pakan bebek dan lele. Air kolam lele digunakan sebagai pupuk organik cair atau POC. Berkelanjutan, pertanian yang ramah lingkungan, efisien, dan menjaga keberlanjutan sumber daya. 1. Daur ulang limbah organik jadi pakan dan pupuk. 2. Produksi kompos daun secara mandiri dengan 4. Ketiga, penggunaan pupuk alami dan pengurangan pakan buatan seperti pelet. Jenis komoditas yang dibudidayakan ada beberapa macam sayuran dan buah, ikan, perikanan, dan peternakan. Untuk tanaman sayur dan buah begitu banyak komoditas seperti kangkung, bawang hijau dan merah, caisim atau sawi hijau, pokcoy, seledri, bayam Brazil, kerikil, tomat, dan terong. Perikanan cuma ada lele, peternakan ada bebek dan akan menambah ayam pertelur.
pertanian ramah lingkungan, pemanfaatan limbah organik. 1. Limbah dapur dijadikan pakan maggot. Maggot digunakan sebagai pakan alami untuk ikan lele dan bebek. 3. Mengurangi ketergantungan pada pakan buatan. Pengolahan pupuk organik. 1. Memproduksi kompos daun dengan M4 mikroorganisme efektif. 2. Pemanfaatan air kolam lele sebagai pupuk cair organik atau POC. Tantangan dan pemasaran. Tantangan sendiri, keterbatasan sumber daya manusia. Mayoritas anggota adalah lansia, pekerjaan fisik dan adaptif teknologi menjadi kurang optimal. Minimnya regenerasi, minat regenerasi muda untuk terlibat masih rendah, dan keterbatasan teknologi. Pemasarannya, penjualannya itu langsung, hasil panen dijual langsung di depan lahan setiap kali panen. Kedua, pesanan harian, ada pesanan rutin setiap hari untuk sayur segar, ikan lele. Ketiga, untuk konsumsi mandiri, sebagai hasil digunakan untuk konsumsi oleh anggota, jadi setiap kali panen atau tidak habis terjual itu diolah sendiri oleh anggota di sana. Ini ada beberapa foto yang sudah saya kunjungi ke sana. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.